Berbagai kejadian bencana di tanah air terus menghantui Indonesia. Tidak sedikit korban jiwa melayang akibat bencana tersebut. Lalu seperti apa sebenarnya penanganan bencana di tahun ini dan seberapa siap tim SAR? Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sepanjang tahun 2020 terjadi 2.925 bencana alam. Bencana alam tersebut mengakibatkan 370 jiwa meninggal dunia, 39 orang yang hilang, dan 536 jiwa mengalami luka-luka. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana alam juga berdampak pada perekonomian. Seperti konsumsi masyarakat yang menurun, banyak perusahaan yang terkendala dalam proses produksi, hingga penurunan penjualan, serta masalah ekonomi makro. Namun, hal yang menjadi fokus utama saat terjadi bencana adalah keselamatan nyawa manusia. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka kami, tim Gatotkaca Universitas Brawijaya, mengusung sebuah sistem sebagai solusi inovatif evakuasi bencana alam. Gagasan ini dapat mewujudkan Sustainable Development Goals poin ke-9, target ke-1, yaitu mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh. Safety drone system mengupayakan peminimalisan jatuhnya korban jiwa dan dampak lainnya yang timbul akibat terjadinya bencana alam. Dengan penggunaan teknologi drone berbasis artificial intelligence yang tersentralisasi dengan shelter portable yang dapat menyesuaikan lokasi bencana, serta berfungsi sebagai monitor drone, SD digital video, dan charging station. Safety drone system menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholders, yaitu BNPB, BNKG, tim SAR, TNI, dan pihak lainnya, supaya proses evakuasi dapat berjalan dengan baik dan efisien. Safety drone system terdiri dari beberapa komponen, sebagaimana ditampilkan berikut ini. Ini bukan mobil biasa. Ini adalah shelter portable yang berfungsi untuk mengangkut komponen safety drone system lainnya, yaitu main drone yang dipasang di atapnya dan beberapa fixed drone tersimpan di kontainer. Fixed drone dirancang untuk dapat mengangkut safety boot dan smart safety box. Keefektifan fungsi dari seluruh komponen ini akan terungkap seiring berjalannya penjelasan. Proses evakuasi dimulai ketika terjadi sebuah bencana alam. Informasi awal bencana tersebut akan diterima pertama kali oleh BMKG. BMKG akan mengirimkan sinyal kepada BNPB. Kemudian safety drone system akan mendapat instruksi untuk ikut serta dalam proses evakuasi. Kemudian, shelter portable akan siap sigap menuju ke lokasi titik kejadian bencana dengan cepat, karena terdapat central point pada setiap kota di Indonesia. Proses evakuasi dibedakan berdasarkan besar kecilnya bencana, jenis bencana, hingga kondisi di sekitar lokasi bencana. Oleh karena itu, tahap pertama kali yang ada dalam sistem ini adalah identifikasi kebencanaan untuk menentukan jenis tindakan evakuasi yang dibutuhkan. Jenis evakuasi yang dapat dijangkau oleh sistem ini yaitu evakuasi terhadap bencana gunung meletus, gempa bumi, longsor, tsunami, dan banjir. Safety drone system menggunakan dua jenis drone, yakni main drone dan fixed drone. Main drone digunakan sebagai drone utama untuk mengidentifikasi adanya keberadaan manusia dengan kemampuan dapat menembus reruntuhan. Drone yang kedua yaitu fixed drone. Komponen yang ada dalam fixed drone yaitu sensor thermal ultra yang dapat menangkap image panas tubuh korban yang masih hidup baik di balik tanah, pepohonan, atau reruntuhan. GPS, teknologi AI, serta pemasangan sirine dengan tujuan untuk memberitahu orang sekitar adanya korban di lokasi tersebut. Drone ini digunakan sebagai tindak lanjut dari proses evakuasi. Main drone akan dikirim terlebih dahulu menuju lokasi bencana untuk mendeteksi keberadaan manusia. Ketika main drone telah berhasil mendapatkan informasi tersebut dengan teknologi AI yang dimiliki, main drone akan mengirimkan sinyal ke shelter portable berupa data diri, lokasi korban, dan keadaan yang terjadi di sekitar korban. Kemudian, shelter portable akan mengirimkan fixed drone ke lokasi korban. Perbedaan tindakan evakuasi disesuaikan berdasarkan jenis bencananya. Pada kasus pertama, yaitu bencana alam tsunami dan banjir, shelter portable akan mengirimkan beberapa fixed drone yang membawa kotak safety boot guna menyebarkan kapsul balon.
yang akan membesar menjadi perahu karet ketika teridentifikasi adanya manusia. Hal ini dikarenakan perahu karet dilengkapi dengan motion detection system menggunakan algoritma joint difference. Selain itu, juga dilengkapi dengan GPS yang nantinya akan menjadi radar untuk dimonitoring dalam shelter. Perahu karet ini diharapkan dapat membantu korban bertahan hidup sembari menunggu tim SAR melakukan evakuasi secara langsung. Kemudian, pada bencana alam jenis kedua, yaitu gunung meletus, gempa bumi, dan tanah longsor, proses evakuasi dilakukan menggunakan fixed drone yang membawa Smart Safety Box yang berupa mini robot mobil. Smart Safety Box berisi masker, oksigen, plester, obat merah, headlamp, dan air putih sebagai pertolongan pertama. Mini robot dilengkapi GPS dan teknologi AI yang akan menampilkan identifikasi terkait lokasi dan medan bencana. Mini mobil penyelamat dapat masuk ke rongga-rongga kecil untuk mendeteksi keberadaan manusia. GPS dan teknologi AI dapat dipantau dengan monitor untuk kemudian terdapat tindak lanjut evakuasi korban. Maka, Safety Drone System sebagai sistem evakuasi yang terintegrasi dengan Artificial Intelligence ini Diharapkan dapat meminimalisir kerugian Akibat bencana alam yang terjadi di Indonesia Sehingga dampak bencana alam terhadap kehidupan sosial Dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat teratasi.